Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hamzah, mahasiswa Universitas Pamulang, program studi Teknik Elektro dengan nomor induk mahasiswa 18 10 10 1083 dengan kode kelas 06-004. Dengan membuat video ini untuk tugas mata kuliah perancangan sistem PLSI. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi PLSI atau Very Large Scale Integration. Perkembangan teknologi elektronika 45 tahun terakhir tak lepas dari kemajuan teknik Very Large Scale Integration. Diawali dengan penemuan transistor yang menggantikan tabung vakum. Meskipun awalnya penggunaan transistor terkendala pada peningkatan suhu yang tinggi dibandingkan dengan tabung vakum, kini IC telah mengintegrasikan ribuan bahkan jutaan transistor. PLSI merupakan perkembangan dari Large Scale Integration atau yang disingkat LSI, memuat ratusan komponen dalam sebuah chip yang dikembangkan sejak tahun 1980-an. Era ini merupakan awal perkembangan penggunaan semikonduktor dalam elektronika. Salah satu contoh pemanfaatan PLSI terdapat pada teknologi mikroprosesor, misalnya Intel, AMD, Motorola, dan lain-lain. Tantangan yang muncul dengan perkembangan teknologi PLSI atau Very Large Scale Integration, efisiensi power yang digunakan karena semakin kecil komponennya, semakin cepat gerakan elektronnya, semakin cepat panas dan panas merupakan aliran energi yang tidak diinginkan. Variasi proses pembuatan IC karena semakin kecil komponennya, presisi dan akurasi sangat dibutuhkan dalam mengelola wafer, papan semikonduktor bahan baku IC. Dan sinkronisasi dengan peningkatan lainnya seperti clock yang semakin lama semakin tinggi. Produksi semikonduktor yang mengejar produk low cost, penggunaan teknologi baru seperti elektronik dengan automation. Scaling teknologi dalam dunia PLSI dikenal istilah teknologi miniaturisasi. Scaling teknologi yaitu teknologi memperkecil ukuran sebuah transistor. Pada dasarnya, dengan miniaturisasi ukuran transistor, maka transistor akan menjadi lebih cepat dan lebih hemat energi. Jika parameter kecepatan adalah hal yang lebih utama pada perkembangan komputer, jenis desktop dan server pada umumnya, maka parameter hemat energi menjadi hal yang lebih penting dengan berkembangnya notebook maupun mobil gadget lainnya seperti telepon genggam dan PDA. Isu dari berkembangnya teknologi miniaturing, sayangnya saat ini di mana teknologi miniaturisasi sudah mencapai skala 65 nm. 1 nanometer nm adalah 1/1 miliar meter. Transistor sudah mendekati limit secara fisik yang menyebabkan satu masalah timbul, yaitu adanya kebocoran arus listrik yang mengalir di transistor yang dikenal dengan istilah leakage current. Di saat transistor berada dalam kondisi off yang sebenarnya tidak mengalirkan arus. Mendesain multicore. Jika awalnya sebuah prosesor didesain dengan hanya memiliki core inti tunggal, maka perkembangan berikutnya adalah dengan mendesain sebuah prosesor baru dengan memparalelkan dua prosesor menjadi sebuah prosesor core ganda atau dual core. Dari sudut desain PLSI atau Very Scale Large Integration, memparalelisasi beberapa prosesor menjadi sebuah prosesor multicore lebih mudah direalisasikan karena tidak memerlukan teknologi fabrikasi baru daripada prosesor core tunggal yang beroperasi lebih cepat dengan teknologi fabrikasi yang lebih modern. Hubungan dari PLSI, FPGA, FPAA, dan HDL. Kita di sini akan menjelaskan apa itu FPGA. FPGA adalah singkatan dari Field Programmable Gate Array, merupakan sebuah IC yang terdiri dari blok-blok logika
yang interkoneksinya dapat diprogram dengan menggunakan FPGA, dapat dilakukan perancangan sistem digital yang kemudian bisa menjadi prototipe rancangan sistem yang akan dimanufaktur. Komponen gerbang terprogram yang dimiliki meliputi jenis gerbang, logika biasa, AND, OR, XOR, NOT, maupun jenis fungsi matematis dan kombinatorik yang lebih kompleks. Decoder, adder, subtractor, multiplier. Keunggulan dari FPGA adalah yang pertama adalah performasi, kemampuan desain sistem yang dapat beroperasi pada frekuensi yang sangat tinggi. Yang kedua, kepadatan dan kapasitas, kemampuan meningkat, integrasi sistem, penempatan lebih banyak sistem di dalam sebuah chip, dan penggunaan seluruh gate yang ada di dalam FPGA yang membuat keefektifan harga perancangan. Yang ketiga adalah mudah digunakan, kemampuan software yang mudah digunakan untuk perancangan dan kemampuan untuk menambahkan desain baru pada sistem di FPGA yang sama pada saat yang berbeda. Dan kekurangan dari FPGA sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat program koneksinya yang masih volatil atau menguap, sehingga jika aliran suplai terputus, program koneksinya akan hilang. Namun hal itu dapat diatasi dengan menambahkan ROM pada rangkaiannya. Yang kedua adalah contoh perangkat lunak dan perangkat keras yang menggunakan teknologi ini adalah buatan Xilinx. FPGA ini diantaranya digunakan untuk pengukuran perancangan IC. Dan untuk yang kedua, penjelasan dari FPAA, sebuah programmable analog array lapangan. FPAA adalah perangkat yang terintegrasi berisi blok analog, dikonfigurasi CAB dan interkoneksi antara blok. Tidak seperti sepupu digital mereka, FPGA perangkat cenderung aplikasi lebih didorong dari tujuan umum akan mode perangkat tegangan untuk perangkat modus tegangan. Setiap blok biasanya berisi penguat operasional. Dalam kombinasi dengan konfigurasi programmable komponen ada pasif, waktu kontinu dan waktu discrete. FPAA biasanya beroperasi dalam satu dari dua mode. Yang pertama discrete waktu perangkat. Desain ini membutuhkan konstruksi semikonduktor yang lebih kompleks. Sebuah alternatif saat desain diaktifkan menawarkan konstruksi sederhana dan tidak memerlukan input kapasitor. Yang kedua adalah kontinu waktu perangkat. Kerja lebih seperti sebuah array transistor yang dapat beroperasi pada bandwidth penuh. Komponen yang terhubung dalam suatu pengaturan tertentu dikonfigurasi melalui array switch. Dan untuk yang ketiga, penjelasan dari PHDL. Apa itu PHDL? PHDL adalah sebuah bahasa pemrograman PHSIC atau yang disingkat Very High Speed Integration Circuit yang dikembangkan oleh IEA, Institute of Electrical and Electronic Engineering. Apakah PHDL adalah salah satu bahasa PSIC? Tidak, Altera Corp juga membuat bahasa yang dikembangkan bagi FPGA yaitu HDL. Meskipun begitu, FPGA Altera masih dapat diprogram menggunakan PHDL. Dan keuntungan dari PHDL, keuntungan apa yang diperoleh dengan PHDL sebagai bahasa pemodelan adalah sebagai berikut. PHDL mampu melakukan desain hardware hingga sampai sistem yang lebih kompleks. Dan yang kedua, mudah dalam mencari dan mendeteksi kesalahan dengan lebih mudah dan simulasi. Yang ketiga, bahasa pemrograman yang mudah dimengerti dan dipelajari dengan cepat. Cukup sekian dari saya untuk pembahasan mengenai perkembangan teknologi PLSI atau yang disingkat Very Large Scale Integration. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan dalam pembahasan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.